Hari ini kita akan bahas tentang medan listrik oleh distribusi muatan kontinu. Medan listrik oleh distribusi muatan kontinu. Saya taruh pakai tanda kutip karena Bapak Ibu tahu bahwa elektron itu diskrit. Tapi kalau Bapak Ibu tinjau misalkan elektron atau muatan secara umum dalam satu bahan, maka ada banyak sekali muatan di bahan tersebut. Sehingga dari sudut pandang makroskopik kita, muatan-muatan yang sangat kecil ini tapi sangat banyak dan tersebar di satu benda, itu kita bisa pandang sebagai sebaran yang kontinu. Untuk itu, kita perlu mendefinisikan satu besaran untuk menyatakan distribusi muatan ini. Besaran tersebut disebut sebagai rapat muatan. Rapat muatan. Simbolnya pakai rho, oke, sama dengan jumlah muatan per satuan volume. Sama dengan di semester 1 waktu Bapak Ibu belajar mekanika untuk sistem partikel, kalau partikelnya sangat banyak, kemudian terkonsentrasi di satu volume, sehingga Bapak Ibu bisa pandang sebagai sebaran yang kontinu, maka Bapak Ibu definisikan satu besaran bernama densitas atau rapat massa untuk mendefinisikan bagaimana massa-massa yang sangat kecil ini terdistribusi dalam ruang. Nah, sama. Dalam hal ini, kita definisikan besaran bernama rapat muatan untuk menyatakan bagaimana muatan yang sangat kecil dan sangat banyak ini terdistribusi dalam ruang. Nah, rapat muatan diberikan oleh jumlah muatan per satuan volume. Ada beberapa kasus khusus, misalkan jika rapat muatannya konstan. Jika rho konstan, atau yang Bapak Ibu sebut sebagai sebaran yang homogen, maka Bapak Ibu bisa tuliskan bahwa rho itu sama dengan total muatan di satu bahan dibagi dengan volume bahan tersebut. Ingat Bapak Ibu, rapat muatan itu jumlah muatan per satuan volume. Kalau jumlah muatan per satuan volume sama di tiap bagian dari satu bahan, artinya Bapak Ibu mau pilih skala volume sebesar apapun, sepanjang itu kurang dari volume total, maka nilai rho yang akan Bapak Ibu peroleh itu akan sama. Sehingga Bapak Ibu bisa tulis rho juga bisa dihitung oleh total muatan dibagi total volume, jika rho-nya konstan. Nah, ada beberapa notasi Bapak Ibu untuk jenis-jenis konfigurasi tertentu. Ini rapat muatan, formula seperti ini, itu untuk sebaran di dalam satu volume. Artinya ruangnya 3 dimensi. Kalau sebaran muatannya pada geometri 2 dimensi, misalkan di suatu permukaan saja, maka biasanya rho ini diganti simbolnya, pakai sigma. Jika kasus 2 dimensi, simbolnya adalah sigma. Nah, sigma adalah deki dA, elemen luas. Sementara kalau satu dimensi, orang biasanya pakai simbol lambda. Deki dL. Jadi kalau di 2 dimensi atau di permukaan, rapat muatan itu adalah jumlah muatan per satuan luas. Kalau sebaran muatannya sepanjang satu garis, maka rapat muatan itu adalah jumlah muatan per satuan panjang. Nah, sekarang kita coba cara berhitung medan listrik akibat distribusi muatan kontinu. Kasus pertama yang paling sederhana adalah medan listrik oleh distribusi muatan berbentuk
garis lurus. Nah, misalkan Bapak Ibu punya distribusi muatan berbentuk garis lurus, kemudian kita letakkan di sepanjang sumbu X koordinat kartesius. Misalkan seperti ini. X, Y. Kemudian sebaran muatannya kita letakkan di sepanjang sumbu X, biar mudah. Kemudian kita ingin hitung medan listrik misalkan di titik P. Titik P-nya ada di sini misalkan. Nah, misalkan ujung kiri dari batang ini kita letakkan di titik, kalau ini pusat koordinat, maka ini misalkan negatif A lah ya. Kemudian yang ini positif B. Misalkan seperti ini. Nah, langkah pertama untuk menghitung medan listrik di titik P adalah mendefinisikan elemen distribusi muatan di satu posisi sepanjang batang. Misalkan kita definisikan satu elemen sebelah sini misalkan. Elemen ini. Ini adalah elemen distribusi muatan. Misalkan elemen ini jumlah muatannya adalah dq, kemudian panjangnya adalah dl. Kita coba hitung kontribusinya dulu terhadap medan listrik di titik P. Kemudian ingat Bapak Ibu, ketika kita menghitung medan listrik, maka definisi R di formula medan listrik harus Bapak Ibu tentukan secara hati-hati. R di ekspresi tersebut adalah vektor posisi titik yang ditinjau diukur dari sumber. Dalam hal ini sumber kita itu adalah elemen distribusi dq ini. Ini adalah R. Kemudian arah medan listriknya ke sini. Misalkan kalau dq adalah muatan-muatan yang positif. Ini kontribusi dari dq, kita sebut sebagai DE. Maka DE itu dapat kita hitung sebagai 1/4 pi epsilon 0 dq per R kuadrat R topi. Nah, kemudian kita definisikan lagi beberapa vektor, misalkan posisi dari elemen distribusi muatan ini terhadap pusat koordinat kita sebut sebagai vektor X. Dengan vektor X diberikan oleh X dikali X topi. Kemudian posisi titik P diukur dari pusat koordinat diberikan oleh vektor ini. Kita sebut sebagai vektor Y. Dengan Y itu sama dengan posisi titik P di sepanjang sumbu Y dikali Y topi. dq ini bisa kita tuliskan sebagai sebaran muatan dikali dengan elemen panjang. Nah, karena elemen panjang ini kita letakkan di sepanjang sumbu X, maka kita dapat menuliskan dl ini sama dengan dx. Oke? Sehingga Bapak Ibu bisa tulis ini juga sebagai dq lambda dx. Nah, sekarang kita coba main-main dikit dengan vektor R. Kalau Bapak Ibu lihat ada 3 vektor Y, X, dan R, maka vektor R itu Bapak Ibu bisa tuliskan sebagai Y dikurangi vektor X, betul. Atau kita bisa tulis ini sebagai Y. Y topi negatif X, X topi. Kemudian besarnya R sama dengan besarnya R adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Sehingga kita bisa tulis R topi itu sama dengan vektor R dibagi besarnya.
R topi kita itu adalah Y per R Y topi min X per R X topi. Sehingga DE dapat kita tuliskan sebagai 1/4 pi epsilon 0 dq, ingat dq adalah lambda dx dibagi R kuadrat kali R topi, Y per R Y topi min X per R X topi. Sehingga kita bisa tuliskan ini sebagai DE sama dengan 1/4 pi epsilon 0 lambda dx dibagi R pangkat 3 Y topi min X topi. Atau Bapak Ibu bisa tuliskan ini ke dalam dua suku, DE sama dengan 1/4 pi epsilon 0 lambda Y per R pangkat 3 dx ke arah Y topi dikurangi lambda X dx per R pangkat 3 X topi. Nah, sekarang untuk menghitung total medan listrik yang berada di titik P, maka kita perlu menjumlahkan semua kontribusi medan listrik akibat setiap elemen distribusi muatan di sepanjang sebaran muatan kontinu berbentuk garis lurus ini. Kontribusi setiap elemen distribusi muatan mesti kita jumlahkan. Nah, maka artinya adalah total E itu diperoleh dengan mengintegralkan ekspresi DE ini. Oke? Karena ada dua suku, jadi keduanya kita integralkan. Suku pertama adalah integral lambda Y per R pangkat 3 dx ke arah Y topi dari X sama dengan min A ke X sama dengan B dikurangi integral X sama dengan min A sampai B lambda X per R pangkat 3 dx X topi. Nah, Bapak Ibu perlu mengaplikasikan skill integral Bapak Ibu yang sudah dipelajari di kalkulus. Nah, bila kita asumsikan sebaran muatan yang homogen, atau kita dapat katakan rapat muatan dalam hal ini lambda, itu adalah bilangan yang konstan dan positif, maka kita dapat menuliskan E sama dengan, Bapak Ibu lihat, lambda kita keluarkan dari integral, karena dia bilangan yang konstan. Oke? Sehingga Bapak Ibu bisa tulis sebagai sini lambda per 4pi epsilon 0 dalam kurung Y topi integral Y dx dibagi R pangkat 3, ingat R itu adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat, sehingga ini menjadi X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2. Oke? Dari X sama dengan min A hingga B. Dikurangi dengan X topi, integral X sama dengan min A sampai B, X dx per X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2. Oke. Nah, kita punya dua integral untuk diselesaikan. Kita selesaikan dulu integral yang pertama untuk suku yang ke arah Y topi. Oke. Misalkan kita sebut integral ini sebagai I1, kemudian integral yang ini sebagai I2. Oke, kita selesaikan dulu I1. I1 berarti sama dengan integral min A sampai B Y dx per X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2. Kita integralkan terhadap X, sehingga kita bisa keluarkan Y. Kemudian di penyebut itu juga ada Y. Kita keluarkan Y kuadrat, sehingga Bapak Ibu akan peroleh di bawah sini adalah Y pangkat 3, ya kan?
X sama dengan min A sampai B. Di dalam integral tinggal dx dalam kurung X per Y kuadrat plus 1 pangkat 3/2. Nah, Bapak Ibu coba lihat. Kenapa di penyebut saya keluarkan Y kuadrat? Karena supaya di penyebut ada bentuk kuadrat plus 1. Agar integral ini kita bisa manipulasi dengan manipulasi trigonometri. Nah, Bapak Ibu lihat. Tangen theta itu kita definisikan sebagai X per Y. Sehingga Bapak Ibu bisa tulis kalau gitu, dx itu sama dengan y sekant kuadrat theta d theta. Ya kan? Sekarang Bapak Ibu coba substitusikan permisalan ini ke I1. I1 sama dengan 1 Y kuadrat integral, batas bawahnya kita sebut theta 1. Oke, nanti kita akan lihat berikutnya theta 1 ini apa. Kemudian batas atas theta 2. Di pembilang Bapak Ibu punya Y sekant kuadrat theta d theta dibagi sekant pangkat 3 theta. Maka kita peroleh 1 Y integral theta 1 sampai theta 2 cos theta d theta. Sehingga kita peroleh 1 Y sin theta dari theta 1 hingga theta 2. Atau Bapak Ibu bisa tuliskan 1 Y sin theta 2 kurangi sin theta 1. Nah, sekarang kita coba lihat theta 1, theta 2 ini apa. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan. Kita definisikan tadi bahwa tangen theta itu sama dengan X per Y. Kira-kira kalau Bapak Ibu lihat segitiga vektor R, vektor Y, dan vektor X, maka theta ini yang mana? Theta adalah sudut yang ini. Theta 1 itu berkorespondensi dengan X sama dengan min A. Maka kalau kita gambarkan, theta 1 itu mestilah sudut yang ini. Ini adalah theta 1. Ketika X sama dengan min A, maka theta 1 sama dengan, coba Bapak Ibu lihat, sisi di depannya theta 1 itu adalah negatif A, sementara di sampingnya dia itu adalah Y. Oke? Sehingga kita bisa tuliskan tangen theta 1 itu adalah negatif A dibagi Y. Atau theta 1 itu adalah arcus tangen atau tangen inverse dari negatif A per Y. Nah, sekarang theta 2 yang mana kira-kira? Theta 2 itu berasosiasi dengan X sama dengan positif B. Maka theta 2 itu mestilah sudut yang ini. Dari sini ke sini. Ini adalah theta 2. Sehingga untuk X sama dengan B, kita bisa tuliskan theta 2 sama dengan arcus tangen dari B per Y. Nah, kita udah peroleh theta 1 dan theta 2. Sehingga Bapak Ibu tinggal substitusikan ke ekspresi I1 ini. Maka kita peroleh I1 sama dengan 1 Y. Kemudian Bapak Ibu substitusikan nilai theta 1 dan theta 2. Nah, untuk menghitung theta 1 dan theta 2, Bapak Ibu mesti ketahui dulu negatif A ini nilainya berapa, kemudian positif B nilainya berapa, kemudian Y-nya berapa. Kemudian dari hubungan arcus tangen min A per Y, Bapak Ibu peroleh theta 1. Begitupun dari hubungan arcus tangen B per Y, Bapak Ibu peroleh theta 2. Kalau Bapak Ibu lihat sin theta 2 ini, yang ini, itu bisa kita tuliskan sebagai, kalau Bapak Ibu lihat segitiga yang dibentuk oleh min A, kemudian Y, maka sin theta 1 Bapak Ibu bisa tuliskan sebagai sin theta 1 sama dengan depan per miring. Depannya adalah min A, miringnya adalah akar A kuadrat tambah Y kuadrat. Betul. Akar A kuadrat tambah Y kuadrat. Begitupun dengan sin theta 2. Kalau Bapak Ibu perhatikan,
Sin theta 2 sama dengan depannya adalah B dibagi dengan sin theta 2 sama dengan B per akar B kuadrat plus Y kuadrat. Nah, sehingga kita bisa tuliskan kalau gitu I1 sama dengan seper Y dalam kurung sin theta 2 dikurangi sin theta 1. Sin theta 2 adalah B per akar B kuadrat plus Y kuadrat dikurangi sin theta 1. Sin theta 1 ada negatifnya sehingga kita tulis ini plus A per akar A kuadrat plus Y kuadrat. Oke, ini I1. Sekarang kita hitung I2. I2 itu sama dengan integral X dx per X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2. Dari X sama dengan min A ke B. Bapak Ibu perhatikan karena di atas ada X, kemudian di penyebut ada X kuadrat di dalam kurung, maka Bapak Ibu bisa misalkan, misal U itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, sehingga DU sama dengan 2X dx. DU sama dengan 2X dx. Kita jadi punya X dx seperti yang ada di pembilang. Sehingga kita bisa tulis lagi, kalau gitu I2 sama dengan integral 1/2 DU, ya kan? Karena DU sama dengan 2X dx, maka X dx itu sama dengan setengah DU. Dibagi U pangkat 3/2. Misalkan kita sebut dari U1 sampai U2. Nanti kita hitung belakangan U1 dan U2 ini apa. Nah, Bapak Ibu lihat, ini integralnya jadi lebih mudah. Maka kita peroleh I2 sama dengan setengahnya kita keluarkan dari integral. Integral dari U pangkat min 3/2 DU. Ini hasilnya berapa Bapak Ibu? Min 2 U pangkat min setengah. Nah, ini mesti kita evaluasi dari U1 sampai U2. Atau Bapak Ibu bisa tulis ini sederhana menjadi min U pangkat min 1/2 dari U1 hingga U2. Sehingga kita peroleh I2 kalau gitu sama dengan negatif U2 pangkat min setengah tambah U1 pangkat min setengah. Nah, sekarang kita coba evaluasi U1 dan U2 ini apa? U1 itu berasosiasi dengan negatif A. Sementara U itu diberikan oleh X kuadrat plus Y kuadrat. Maka U1 sama dengan A kuadrat tambah Y kuadrat. U2 berasosiasi dengan X sama dengan B. Maka U2 diberikan oleh B kuadrat tambah Y kuadrat. I2 sama dengan negatif seperakar B kuadrat plus Y kuadrat ditambah seperakar A kuadrat plus Y kuadrat. Sehingga formula umum untuk medan listrik oleh distribusi muatan kontinu berbentuk garis lurus panjang berhingga, itu seperti yang diberikan ini. Kata tak berhingga ini berarti bahwa panjang dari batang ini, dari distribusi muatan ini, itu jauh lebih besar dari jarak di sekitar batang yang akan dihitung medan listriknya. Nah, saya modif dikit gambarnya Bapak Ibu. Ini bukan min A lagi. Saya ganti gambarnya jadi seperti ini misalkan. Kemudian saya ganti ini dengan titik-titik. Titik-titik artinya batang ini extend hingga ke minta hingga dan sebelah sini extend ke
tak hingga. Nah, arti kata tak berhingga ini adalah misal panjang batang adalah L, maka panjang tak berhingga berarti bahwa L jauh lebih besar dari Y, dari posisi titik P yang akan kita tinjau diukur dari pusat koordinat. Kalau panjang batangnya tak berhingga, maka apa yang harus Bapak Ibu modif dari formula ini? Bapak Ibu lihat, karena batang yang panjang tak berhingga, sebelah kiri extend ke min tak hingga, sebelah kanan extend ke tak hingga, maka saya bisa tulis kalau gitu, B itu jauh lebih besar dari Y, dan A jauh lebih besar dari Y. Sehingga kalau kita input aproksimasi B jauh lebih besar dari Y dan A jauh lebih besar dari Y, maka suku yang pertama ini itu menjadi 1/Y dikali 2. Nah, sementara suku yang kedua, coba Bapak Ibu perhatikan, suku yang ini sekarang, ini kira-kira bila kita gunakan aproksimasi B jauh lebih besar dari Y dan A jauh lebih besar dari Y, maka nilai ini berapa kira-kira? Menuju berapa? Menuju 0, betul. Ini menuju 0. Sehingga kita peroleh E sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0 Y topi per Y dikali 2. Ya kan? Maka kita peroleh E sama dengan lambda per 2 pi epsilon 0 Y ke arah Y topi. Nah, ini untuk panjang tak berhingga. Dengan Y adalah posisi titik yang ditinjau, diukur dari pusat koordinat atau diukur dari distribusi muatan berbentuk garis lurus. Karena distribusi muatannya kita taruh di sepanjang sumbu X.